I gave you my heart. Lalu banyak nih juga yang tanya, emang gak ribet apa pakai klodi gitu? Sebenarnya sih pakai klodi sama aja kayak pakai popok kain yang seperti ini. Popok kain seperti ini mesti sering ganti, kemudian istilahnya gak bisa dipakai seharian. Klodi juga seperti itu, cuma ini istilahnya kalau ini mungkin diganti 1 jam sekali, ini 3 jam sekali. Kemudian kalau ini pipisnya bleber kemana-mana, apalagi kalau anaknya sudah bisa duduk, sudah bisa udah bisa duduk, kemudian udah mulai ngorondang. Apa ya ngorondang bahasa Indonesianya? Sudah bisa merangkak. Nah, udah bisa merangkak, ini pipisnya bisa belebar kemana-mana, bisa kena baju, bisa kena taplak, bisa kena kasur. Nah, kalau ini istilahnya kalaupun bisa sampai istilahnya pipisnya tembus, itu tembusnya di pinggiran-pinggirannya saja. Jadi istilahnya najis tidak beleber ke mana-mana. Jadi kita istilahnya tidak terlalu repot. Waktu itu sebenarnya ngeluarin budget untuk klodi gak banyak-banyak amat, cuma mengeluarkan sekitar sampai 600 ribuan kalau gak salah, 600 ribuan. Dan ini malahan yang kain ini bikinnya itu sampai kalau gak salah 20 pieces, bikin sampai 20 pieces banyak. Kalau yang beli kan cuma segini ya, ini yang beli cuma ada segini. Ini bikinnya sampai 20 pieces. Nah, waktu itu bahkan karena kainnya lebih bisa bermanfaat juga, bikin breast pad, kemudian bikin men's pad gitu. Jadi benar-benar apa ya, sangat-sangat murah dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, jadi jangan berpikiran wah pakai klodi mahal, lebih baik pakai pospak. Tapi sebenarnya sih itu terserah bunda dan ayah di rumah, pilihan itu kan pilihan bunda masing-masing. Cuma kan kalau misalkan pakai pospak itu kan pastinya lebih apa ya, lebih mengeluarkan banyak uang, kemudian bisa menumpuk lebih banyak sampah, bisa mencemari lingkungan juga. Kadang kebanyakan sampah-sampah yang berjubel, yang bikin banjir, yang nyumbat selokan, itu kebanyakan adalah pospak. Karena pospak kan menyerap air, kemudian jadi bentuknya besar. Jadi kalau misalkan nyumbat di selokan itu sangat-sangat menghalangi jalannya air karena bentuknya yang memang lebih besar itu. Makanya kadang miris ya, banyak yang apa ya, istilah demi praktis akhirnya lebih enak pakai pospak setiap hari gitu. Bukan saya anti pospak, Anas juga pakai pospak kalau bepergian, pakai pospak. Terus kemudian kalau misalkan dia lagi sakit pakai pospak, cuma sangat-sangat jarang sekali. Dan kalau pakai pospak pun itu benar-benar habis pakainya itu dibersihkan kotorannya, dicuci malah si pospaknya itu. Jadi dibuangnya itu benar-benar dalam keadaan bersih. Bahkan waktu itu Mama Anas sebelum dibuang, setelah dibuang kotorannya, si dalamannya itu, si jeli-jeli yang buat nyerap pipisnya itu Mama Anas kumpulkan, dimasukkan ke dalam wadah polybag, kantong kresek yang buat nanam tanaman itu. Dan akhirnya di atasnya itu ditanamlah tanaman. Karena dapat info nih, cari-cari di internet kalau si jelly yang buat nyerap pipis anak di pospak itu bisa untuk bercocok tanam. Jadi yang dibuangnya itu hanya si plastik luarnya saja, sehingga lebih mudah membuangnya. Waktu itu setelah dibuang si plastik pospaknya, bukan dibuang yang sembarangan ya, tapi kan di rumah ada tempat untuk pembuangan sampah, jadi dibuang ke sana lalu dibakar dengan sampah yang lain gitu.
Memang nih ada mitos, oh jangan, bakal bekas popok anak, nanti bakal begini, bakal begitu. Itu tergantung keyakinan kita masing-masing ya. Alhamdulillah tidak ada satu hal buruk pun yang terjadi kepada Anas ketika saya membakar pospak bekas Anas. Nah, bahkan saya kalau misalkan waktu Anas masih bayi, karena gak mau pakai tisu basah yang berlebihan, karena bisa mencemari lingkungan juga, karena sampahnya bisa sampahnya bisa menumpuk karena dipakai terus-menerus setiap hari. Waktu itu nggak pakai tisu basah. Jadi kalau misalkan pipis kan waktu masih pakai popok ini. Waktu pipis kan bayi nggak dicebokin karena masih usianya di bawah 1 bulan. Jadi si anak itu ketika habis pipis kebanyakan kan bekas pipisnya itu dilap pakai tisu basah. Nah kalau Mama Anas beda. Mama Anas pakai bekas minyak wangi semprotan, dimasukin air, lalu sediakan kain. Jadi waktu itu kalau dia habis pipis, bawahnya simpan kain, tilam itu. Jadi di bawahnya itu simpan kain lagi supaya airnya tidak beleber kemana-mana kalau ada sisa-sisa air yang jatuh. Nah jadi semprotkan ke bagian bekas pipisnya anak, semprot, lalu setelah itu dilap pakai kain, semprot lagi, dilap lagi pakai kain. Jadi menghemat penggunaan tisu basah. Begitu Bunda dan Ayah di rumah. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang perawatan dari Clody. Nah, perawatan dari Clody ini sebaiknya kalau dicuci jangan pakai mesin cuci. Jadi lebih baik dicuci tangan. Dan kalau mau dicuci tangan pun jangan pakai sikat, lebih baik pakai dikucek-kucek saja, dikucek-kucek sedikit. Atau mungkin hanya direndam kemudian dibersihkan agar tidak merusak kain pelapis yang ada di dalamnya. Kalaupun misalkan mau dimasukkan ke dalam mesin cuci, harus dimasukkan ke dalam wadah. Ada itu keranjang yang khusus kantong yang khusus untuk mencuci Clody. Jadi si Clody-nya dimasukkan ke dalam kantongnya ditutup, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Fungsinya apa? Jadi kalau misalkan Clody-nya dimasukkan langsung, nanti kegulung-gulung sama cucian yang lain, ininya akan melar. Kalau misalkan elastiknya melar, nanti ada celah di bagian selangkangan anak, nanti pipisnya bisa keluar. Jadi kalau misalkan dimasukkan di dalam kantong, di dalam mesin cuci itu tidak akan tergulung dengan cucian kita yang lain. Nah, gitu teman-teman. Jadi hari ini kita udah bahas tentang Clody, tentang popok kain. Alhamdulillah selama memakai Clody ini sangat terbantu sekali, efisien, hemat, dan juga membuat anak lebih cepat untuk lepas dari pospak. Kan Anas juga memang pakai pospak ya kalau bepergian atau misalkan lagi sakit atau memang mamahnya yang lagi sakit gak bisa ganti popok malam-malam. Nah, karena terbiasa memakai Clody, Anas jadi terbiasa kalau malam itu sekarang gak pipis sama sekali. Jadi kalau kan masih ada ya anak kecil yang kalau malam itu walaupun usianya udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, malamnya itu tetap pakai pospak karena suka pipis kalau malam-malam. Alhamdulillah Anas kalau malam gak pipis sama sekali. Asal sebelum tidur kita bawa dulu ke kamar mandi, kita suruh anaknya pipis dulu. Nah, kalau misalkan kita pakai Clody itu, anak kan jadi terbiasa merasakan sensasi basah. Walaupun ini kain fleece itu memang menyerap pipis, kemudian terasa kering, tapi kalau misalkan pipisnya banyak, tetap akan ada sensasi basah.
Karena sensasi basah inilah Anas jadi kalau misalkan udah banyak pipisnya dia akan mau ganti popoknya, sehingga dia tidak nyaman dengan popok yang basah, bermain tidak nyaman, beraktivitas tidak nyaman, jadi mudah untuk mengganti. Anak yang pakai popok kain saya perhatikan lebih cepat untuk terlepas dari pospak. Sedangkan anak yang terbiasa memakai pospak itu akan merasa nyaman sehingga dia untuk toilet training, untuk belajar lepas dari pospak, belajar pipis sendiri itu biasanya lebih sulit. Jangan takut bun, katanya pakai Clody nanti anaknya jalannya ngangkang karena kan tebal, ganjel, nanti anak jalannya ngangkang. Anas alhamdulillah tidak ngangkang jalannya sama sekali, jalan seperti anak-anak biasa. Itu kan banyak tetangga ya yang pada bilang, kasihan anaknya pakai yang seperti itu, nanti jalannya ngangkang, nanti anaknya keberatan gitu. Justru buat saya melihatnya gak merasa Anas nanti jalannya ngangkang, karena melihatnya biasa aja. Anas jalannya gak ngangkang, Anas juga nyaman. Malah kalau dia lagi jalan terus jatuh karena baru belajar jalan, tertahan sama Clody yang empuk ini, dia jadi aman. Oke, Bunda, sekian untuk video hari ini. Itu adalah cerita Mamah Anas seputar dunia Clody. Semoga cerita ini bermanfaat. Semoga juga makin banyak orang yang tergugah hatinya untuk beralih ke Clody atau popok kain ini. Terima kasih sudah menonton Diary Anas. Jangan lupa subscribe dan juga like. Kalau yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dah, assalamualaikum.